Oke, selamat datang di Jumat Vismat yang kedua. Kali ini saya akan membahas bab tentang deret ya. Di bab tentang deret itu, tugas kita umumnya adalah mencari tahu apakah suatu deret yang kita punya itu nilainya konvergen atau divergen. Oke, maksudnya gimana? Kita coba review singkat dulu tentang deret ya. Kalau kita punya suatu deret yang bentuknya seperti ini nih ya, dari n sama dengan 0 sampai tak hingga misalnya. Terus komponennya adalah an. Nah, ini kan artinya kita jumlahin seluruh nilai A ya, dari A0, tambah A1, tambah A2, dan seterusnya ya. Terus sampai AN, dan ini terus sampai N-nya menuju tak hingga ya. Nah, yang pengen kita lihat adalah apakah si penjumlahan yang ada tak hingga buah banyaknya ini, hasilnya itu tak hingga, atau hasilnya itu jangan-jangan suatu angka yang finite, gitu, yang berhingga. Nah, kalau misalnya dia hasilnya tak hingga, kita sebut deretnya itu divergen. Sedangkan kalau dia nilainya itu berhingga, misalnya n ya, n itu lebih kecil dari tak hingga berapapun ya, yang penting dia suatu angka yang berhingga. Nah, kita sebut deretnya itu konvergen. Kenapa bab deret ini penting di Vismat? Karena dalam fisika itu kita seringkali nanti menjumpai deret ya dalam perhitungan. Dan kita harus pastikan bahwa dalam perhitungan deret kita itu konvergen. Karena kalau deretnya divergen itu artifisisnya akan susah ya. Kalau dalam fisika sesuatu yang divergen itu kita cari artifisisnya susah, kita bingung. Oke, sekarang kita ambil beberapa contoh soal yang ada di buku BUAS ya, seperti biasa. Di sini saya juga sudah cantumkan nomor berapa ya, dari chapter berapa, terus ini section berapa, dan nomor-nomornya. Jadi saya pilih kira-kira 4 soal yang dapat mewakilkan bab ini. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas uji kekonvergenan deret dengan menggunakan uji integral. Oke, jadi ada beberapa cara untuk melihat apakah deret itu konvergen atau divergen, tapi sekarang yang saya coba kerjakan adalah mengerjakannya dengan yang namanya uji integral. Nah, bagaimana uji integral itu? Uji integral itu dia bilang gini, kalau misalkan kita punya suatu deret, terus deretnya itu makin lama akan makin kecil ya, komponen-komponennya makin kecil, artinya A1 itu lebih kecil dari A0, A2 lebih kecil dari A1, dan seterusnya. Kita simbolkan seperti ini. Jadi, komponen yang ke N plus 1, dia itu selalu lebih kecil dari yang sebelumnya, yang AN. Akan tetapi dia harus positif ya, jadi ini deretnya untuk deret yang nilainya positif. Nah, kalau misalnya komponennya lebih kecil, maka kita bisa simpulkan bahwa suatu deret itu dia akan konvergen jika integralnya itu berhingga. Oke, jadi kita ganti sigmanya ini, penjumlahannya ini dengan integral. Kita anggap n itu suatu variabel yang kontinu sekarang, habis itu kita integralkan terhadap n, kemudian kita evaluasi di tak hingga ya. Nah, kalau hasil integralnya ini dia berhingga, maka kita bisa simpulkan deretnya itu konvergen. Oke. Sedangkan sebaliknya, kalau misalnya integralnya itu nilainya tak berhingga, kita simpulkan bahwa deretnya itu divergen. Oke. Jadi ketika kita diberikan suatu deret, tugas kita adalah mengintegralkan deret tersebut terhadap indeksnya ya. Dalam kasus ini indeksnya n. Jadi ini kita integralkan terhadap n. Oke, sekarang kita coba terapkan ini ke contoh soal yang tadi saya berikan ya. Yang pertama dulu, yang nomor 7. Oke, untuk deret yang seperti ini bagaimana? Kita lihat dulu apakah suku-sukunya ini semakin kecil atau tidak ya. Tentu saja kalau untuk bentuknya seperti ini dia akan semakin kecil, karena coba kita tinjau AN plus 1. AN plus 1-nya kan ini ada 1 per, kemudian ini N jadi N plus 1 ya. Lalu ini ln N plus 1. Nah, N plus 1 ini lebih besar daripada N, dan ln N plus 1 juga lebih besar daripada ln N. Gitu ya. Karena mereka berdua ada di bawah sebagai penyebut itu, maka yang ini akan suku ini akan lebih kecil daripada suku ini. Sehingga ini sudah berlaku ya yang pertama. Kemudian kita bisa kerjakan integralnya untuk melihat apakah deretnya konvergen atau divergen. Oke, integralnya bagaimana? Kita integralkan 1 per n ln n terhadap n. Nah, mengintegralkan ini bagaimana? Kita coba tulis seperti ini supaya lebih mudah dilihat ya. 1 per ln n, kemudian dikali dn per n. Oke. Nah, kalian lihat yang bagian ini. dn per n itu kan sama dengan d ln n ya.
dn per n, saya bisa tuliskan ini sebagai d ln n, ya enggak? Karena ketika kita integralkan dua-duanya, ruas kiri dan ruas kanan, itu kan sama. Yang kiri hasilnya ln n, yang kanan hasilnya ln n juga. Oke, jadi ini sama aja kayak saya tuliskan integral 1 per ln n, d ln n. Kita evaluasi di titik n sama dengan tahingga. Nah, kemudian untuk menyederhanakan penulisan ya, kita bisa misalkan saja u sama dengan ln n. Sehingga integral ini menjadi 1 per u du ya. Nah, seperti ini. Batas integralnya gimana? Karena yang awalnya n itu sampai tahingga ya. Ketika kita masukkan n sama dengan tahingga di sini kan u-nya juga menuju tahingga. Artinya batas integral untuk u juga sama, dia akan tetap tahingga. Kemudian bagaimana? Integral 1 per u du. Itu hasilnya adalah ln u ya. Ln u kita evaluasi di titik tahingga. Oh, ini sama aja kayak kita tulis limit u menuju tahingga dari ln u ya. Dan ini akan menuju tahingga. Oke. Sehingga dapat kita simpulkan dari uji integral, deretnya itu divergen. Oke, yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita melakukan uji integral, yang perlu kita tinjau itu hanya batas atas dari integralnya. Hati-hati ya, karena batas bawahnya ini kita nggak perlu tinjau. Untuk beberapa kasus, justru batas bawah ini yang akan menyulitkan perhitungan ya. Kadang kalau kita masukkan batas bawahnya juga, hasilnya justru akan tahingga integralnya. Padahal deretnya itu sebenarnya divergen. Makanya dalam uji integral ini kita hanya meninjau yang ada di batas atasnya saja. Oke, sekarang yang nomor berikutnya gimana? Nomor 9 ya. Kita tuliskan dulu ini nomor 7 hasilnya divergen. Kita tulis D gini ya. Oke, sekarang nomor 9. Oke, untuk nomor 9 kita tinggal integralkan yang bagian ini ya. N kuadrat min 4 dievaluasi di titik tahingga, integralkan terhadap N. Untuk bentuk 1 per N kuadrat kurang 4 itu juga setiap suku dia akan nilainya semakin kecil ya. Karena dia kan bentuknya 1 per N kuadrat ya. Pasti dia ketika N-nya makin besar, suku ini akan makin lama makin kecil. Tapi informasi itu nggak cukup untuk menentukan apakah deretnya divergen atau konvergen. Jadi tetap kita harus integralkan. Nah, untuk fungsi seperti ini, integralnya bagaimana? Mudahnya kita pisah seperti ini ya. 1 per n kuadrat min 4, jadi kita tulis 1 per... seperti ini. Kita integralkan terhadap n. Nah, bentuk ini juga bisa kita pisahkan untuk memudahkan integralnya. Kayak gimana? Oke, seperti ini kan ya. Kenapa bentuknya bisa seperti ini? Karena kalian coba kerjakan saja. Ini kurang ini, terus dikali 1 per 4, pasti hasilnya yang ada di atas ini. Oke. Nah, kemudian integral ini masing-masing lebih mudah dikerjakan ya. Karena kan ini 1 per 4, integral 1 per n-2 dn ya. Dikurang 1 per 4, integral 1 per n plus 2 dn. Masing-masing dari integral ini hasilnya adalah ln n-2 untuk yang ini, dan yang ini hasilnya ln n plus 2. Seperti ini ya. Kemudian bagaimana cara melihat limitnya? Apakah nilai ini semua berhingga atau tahingga? Oke, kita satukan saja dulu nilai ln-nya. Kan ini jadi bisa dituliskan 1 per 4 ln n-2 per n plus 2 ya. Nah, kita evaluasi di n sama dengan tahingga. Atau ini sama dengan kita ambil limit n menuju tahingga dari ln n-2 per n plus 2. Oke. Limit ini hasilnya apa? Kalau misalnya masih belum terbiasa dengan mengerjakan limit, kita bisa kalikan seperti ini ya. Ini ln 1 minus 2 per n, ya kan? Per 1 plus 2 per n. Kenapa bisa kayak gini? Ini sama aja kayak yang atas kita kali 1 per n, yang bawah juga kita kali 1 per n ya. Jadi ini yang ada di dalam sini sama aja kayak kita kalikan dengan 1 kan. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, kalau yang bentuk seperti ini lebih mudah melihat limitnya. Karena ketika kita ambil n menuju tahingga, yang suku ini akan menuju 0, 2 per n. Yang 2 per n yang di sini juga menuju 0. Sehingga ketika n-nya menuju tahingga, kita akan dapat ln 1 per 1 ya. Atau sama dengan ln 1.
Oke, ini jadi menuju 1/4 kali ln 1. Sedangkan ln 1 itu apa? Ln 1 itu 0 ya. Oke, kita sudah hitung bahwa integral yang bentuknya seperti ini, ternyata dia sama dengan 0 ketika dievaluasi di titik tahingga. Artinya apa yang bisa kita simpulkan dari uji integral? Ketika integralnya berhingga ya, atau 0 kan dia juga termasuk berhingga, yang penting bukan tahingga. Itu artinya deretnya konvergen. Oke, sekarang kita coba lihat soal yang berikutnya. Jadi kita sudah simpulkan bahwa deret ini konvergen, yang nomor 9 ya. Nomor 9 konvergen. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 10. Kita coba kerjain integral yang nomor 10. Oke, untuk yang nomor 10 ini bagaimana bentuk integralnya? Langsung saja yang kita mau cari adalah integral sampai tahingga dari e pangkat n per e pangkat 2n plus 9 ya. Nah, gimana caranya untuk mengerjakan integral yang seperti ini? Kita misalkan aja. Misalkan, supaya lebih mudah ya. U sama dengan e pangkat n. Artinya du sama dengan apa? Du sama dengan e pangkat n dn kan? Atau kita bisa tulis dn sama dengan du per e pangkat n. Oke, akan tetapi tadi e pangkat n itu sama dengan u. Jadi kita ganti dn sama dengan du per u. Oke, kemudian yang ada di dalam integral ini, yang e pangkat n-nya jadi u, kemudian yang e pangkat 2n ini kan e pangkat n kuadrat ya. Atau jadinya u kuadrat. Sehingga kita bisa tuliskan bentuk integral ini sama dengan integral u per u kuadrat plus 9. Nah, kemudian yang dn-nya tadi dia berubah jadi du per u. Jadi kita tuliskan ini du per u. Kemudian untuk batas integral, kenapa masih tetap sampai dengan tahingga? Ya karena ketika kita ambil n-nya menuju tahingga, u-nya juga menuju tahingga. Jadi sama. Ketika kita integralkan terhadap u, batas atasnya tetap tahingga. Oke, jadi yang perlu kita kerjakan sekarang adalah integral yang seperti ini. Oke, gimana cara mengerjakan bentuk integral yang seperti ini? Kalau misalkan kita ketemu sama bentuk integral yang ada seper sesuatu kuadrat ditambah angka gitu ya, itu mudahnya kita gunakan teknik pengintegralan dengan menggunakan substitusi trigonometri ya. Karena kan kalau di trigonometri kita punya sesuatu kuadrat tambah 1 sama dengan apa? Atau contoh yang paling sederhana aja, 1 kurang sin kuadrat theta itu kan jadinya cos kuadrat theta ya. Atau selain itu kita punya tangan kuadrat theta tambah 1 itu kan sama dengan secant kuadrat theta ya. Nah, ini bentuknya udah mirip nih. Sesuatu kuadrat tambah angka sama dengan sesuatu. Oke, jadi kita bisa gunakan substitusi trigonometri. Nah, yang kita ganti apa? U-nya kita ganti. Kita pengen dia jadi bentuknya sesuatu kuadrat plus 1. Artinya U-nya kita substitusi dengan 3 kali tangan theta. Ya. Kemudian DU-nya jadi apa? DU-nya jadi turunan tangan theta terhadap theta. Turunan tangan itu kan secant kuadrat. Jadi ini kita bisa tuliskan DU sama dengan 3 secant kuadrat theta d theta. Nah, semuanya ini kita masukkan ke dalam integral. Tapi kita harus hati-hati sekarang batas integralnya gimana. Awalnya kita ingin U-nya itu kita integralkan sampai tahingga. Nah, kalau kita substitusi U sama dengan 3 tangan theta, kita akan dapat U sama dengan tahingga ketika tetanya berapa? Kalau tangan theta itu kan dia nilainya tahingga ketika tetanya pi per 2 ya, 90 derajat, ya enggak? Tangan pi per 2 itu kan tahingga. Jadi ketika U-nya sama dengan tahingga, tetanya itu sama dengan pi per 2. Jadi batas atas integralnya sekarang berubah jadi pi per 2. Jadi ini sama dengan integral sampai pi per 2. Terus du tadi kita ubah jadi 3 secant kuadrat theta d theta per u kuadrat. U kuadrat sama dengan apa? 9 tangan kuadrat ya. Ditambah 9. Nah, ini 9-9-nya bisa keluar nih. Jadi apa? Kita punya 3 per 9 ya enggak? 3 per 9, terus integral pi per 2, yang atas secant kuadrat theta, yang bawahnya itu tangan kuadrat plus 1. Sedangkan tangan kuadrat plus 1 itu tadi, dia sama dengan secant kuadrat. Nah, artinya yang tangan kuadrat plus 1 di bawah sama secant kuadrat yang di atas bisa coret kan. Sisanya tinggal
3/9 sama dengan 1/3 ya. Integral sampai pi per 2 dari d theta. Jadi ini tinggal 1/3 theta, ininya pi per 2. Oke, ini sama dengan apa? Sama dengan pi per 6 kan? Oke, dan ini ternyata hasilnya berhingga nih. Artinya apa? Artinya, sekali lagi, kalau integralnya nilainya berhingga, yang bisa kita simpulkan adalah deretnya konvergen. Jadi yang nomor 10 ini kita dapat nilai deretnya konvergen ya. Kita kembali lagi ke soal. Oke, kita dapat yang nomor 10 ini deretnya konvergen juga. Sekarang gimana yang nomor 11? Nah, seperti biasa, saya berikan kepada kalian ya untuk latihan di rumah, tunjukkan apakah deret yang nomor 11 ini konvergen atau divergen. Oke? Dengan menggunakan uji integral, karena kita belum bahas uji-uji yang lain. Oke, untuk yang nomor 11 ini jawabannya adalah konvergen. Oke, kalian coba sebagai latihan tunjukkan bahwa deret ini bersifat konvergen. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.